itu yang menimbulkan keretakan di dalam iman. Tapi saya kira pastor paroki yang paling bertanggung jawab hal ini, karena ini kan selalu bayar dana sendiri, saya tidak akan kesulitan gitu. Saya dengar itu. Aku nggak mau ada cerita kalau artinya kan ini sudah mulai perlindungan ekonomis ini, ketamatan juga. Atau kalau tidak bayar dana mandiri atau dana-dana yang lain sama berkata. Iman Indonesia yang kurang justru belum mengembangkan keserakahan dalam diri. Dari sini kalian, bentuk keserakahan itu ada dalam diri kita. Tapi bukan itu penyebab pertamanya. Dia kemudian meninggalkan Yesus sebelumnya, terpecah sebelumnya dari Yesus. Tetapi hilangnya iman, sehingga keserakahan itu bertumbuh berkembang. Para murid yang lain, kalau kita perhatikan, punya kelemahannya masing-masing, punya sesuatu yang kurang dalam diri. Contoh misalnya Yakobus dan Yohanes, mereka ini bergedap-gedap. Kita ingat misalnya ketika Yesus ditolak di kota Samaria, dua murid itu mengatakan, jika kami menurunkan api dari langit. Petrus misalnya juga, dia juga emosional, tak beraturan, bahkan sampai membawa pendapat diri. Tetapi murid-murid yang lain tetap pada iman, sedangkan Yudas tidak. Sehingga yang berkembang dalam diri Yudas adalah sikap kerakusan dalam dirinya. Nah, saudara, para saudara, kisah kejatuhan Yudas digambarkan dalam peristiwa Paskah. Pada saat Paskah Tuhan Yesus yang pertama kali mengumumkan Ekaristi, dan pada Paskah lainnya dia mendirikannya, retakan pertama dalam jiwa Yudas adalah ketika Yesus berkata, ia akan memberikan kepada manusia tubuh dan darahnya sebagai makanan. Keburukan total datang di malam perjamuan terakhir. Ketika Yesus menggenapi janjinya, di sini ada kenyataan yang tidak mungkin salah, bahwa kesetiaan dan kekudusan ada di satu tangan, dan pengkhianatan dan ketidaksetiaan di tangan yang lainnya. Dihubungkan kepada Ekaristi, roti kehidupan. Keretakan pertama dalam imamat datang dalam sikap kita kepada Ekaristi. Kekudusan yang dengannya kita mempersembahkan misa. Kepekaan dari devosi kita kepada sakramen Maha Kudus. Keretakan imamat kita juga diperbandingkan dengan keretakan imamat Yudas sendiri. Yudas tidak lagi percaya bahwa Yesus itu hadir menyerahkan tubuh dan darahnya demi keselamatan manusia sebagai roti. Dia tidak lagi sampai pada pemahaman itu. Dia tidak lagi mengimani itu, bahkan menolaknya. Hal yang sama juga berlaku bagi kita sebagai pembicaraan. Kekudusan kita yang paling utama itu benar diperoleh dari doa-doa, dari devosi-devosi dan seterusnya. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa puncak dari segala sesuatunya ini sebagai sumber dan puncak iman kita adalah Ekaristi, yakni tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan itu juga sekaligus menjadi eksistensi